Gerakan Infak Beras Sukabumi Raya merupakan gerakan membantu kebutuhan beras dari anak yatim penghafal Al-Quran dan Fisabilillah di Panti Asuhan Pondok Pesantren Kota dan Kabupaten Sukabumi. Gerakan ini dibuat agar masyarakat kota dan Kabupaten Sukabumi lebih dekat dengan pondok pesantren dan panti asuhan. Kenapa harus beras? 1. Beras merupakan bahan makanan pokok. 2. Dengan adanya beras, alhamdulillah beberapa pesantren menambah nutrisi tambahan bagi santri. 3. Beras juga kadang digunakan untuk menambah kesejahteraan guru honor. 4. Meningkatkan semangat dan motivasi pengasuh dan pengajar pesantren, karena merasa ada banyak orang baik yang bergerak bersama sehingga kualitas pendidikan makin membaik. 5. Meningkatnya kualitas pendidikan, alhamdulillah beberapa pesantren membuat santri pondok pesantren makin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang Rio. Semakin ramai saja di studio kita kali ini karena ya banyaknya orang, tapi kita masih tetap jaga jarak kok. Masih pakai masker sama-sama dan cuci tangan dengan sering mungkin. Nah, kalian tadi udah nonton nih VT-nya ya dari gerakan infak beras Sukabumi yang membantu tuh teman-teman di panti asuhan dan pesantren ya. Nah, sekarang kita sudah berjumpa dengan Ustadz Nur Rahman. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Alhamdulillah, amin. Juga. Mangga duka. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang gerakan infak beras. Jadi skemanya bagaimana dan apa sih kualifikasi untuk lembaga yang harus dibantu itu bagaimana gitu. Nah, kita ulas lebih dalam dulu. Gerakan infak bersama ini tuh gerakan infak bersama. Gerakan infak bersama tadi ngomongin berkah bersama masjid, jadi aduh kepikiran gitu. Gerakan infak beras ini didirikan sejak kapan nih untuk Sukabumi? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan infak beras ini didirikan pada November tanggal 10. Jadi 10 November Hari Pahlawan kita mendirikan gerakan infak beras. Kenapa? Karena kita ada pengusaha ngumpul gitu ya. Ada sebuah grup WA yang isinya biasanya bercanda-bercanda dan sebagainya. Terus kita ngeluh kok ternyata jualan kok sepi ya gitu. Sekarang pandemi ini kok pasar tuh kok nggak begitu rame gitu. Makanya kita bikin yuk gerakan amal soleh yang mudah-mudahan bisa mengangkat omset makin naik, mudah-mudahan bisa bikin kita makin bagus. Akhirnya 10 November mulailah di launching gerakan infak beras Sukabumi Raya. Di launchingnya adalah kita ngambil dari pusat, dari Munjalan Pontianak, kita ambil ke Sukabumi. Di Sukabumi 10 November. Kenapa Hari Pahlawan? Karena biar kita ingat gitu. Jadi kalau ditanya kapan ya 10 November. 10 November. Nah, terus kenapa infak beras? Kita mikirnya gini, sekarang oke lah Kang Alek ini misalnya orang tua kaya, ibu kaya, kemudian sekolahnya sekolah yang canggih gitu ya. Kemudian setelah sekolah yang canggih, kemudian dapat modal yang bagus, kira-kira ketika orang tua kaya, ibu kaya, Kang Alek pasti minimal bakal jadi orang kaya juga. Nah, itu kan sesuatu yang sudah bisa kita prediksikan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Misalnya ketika ada orang tua korban perceraian, ada orang tua yang kemudian dia tidak mampu, ada orang tua yang dia itu kemudian orangnya biasa-biasa gitu ya, atau piatu atau yatim gitu ya, sebelah nggak ada gitu. Nah, ketika seperti itu, ketika biasa-biasa, kemungkinan dia akan menjadi orang yang biasa-biasa karena fasilitas sekolahnya tidak memadai, orang tua juga tidak begitu perhatian dengan ini, kemudian akan menjadi orang-orang yang ya biasa-biasa. Kalau tukang ngemis ya ngemis lagi, kalau mulung ya mulung lagi, kalau kemudian
dia itu orang yang tukang ngamen, yang ngamen lagi. Makanya kalau kita lihat kemana sih orang yang biasa-biasa ini mengharapkan sebuah leverage dari kehidupan dirinya yang akan membuat dirinya semakin baik. Kemungkinan bukan sekolah yang kaya atau kemana lah gitu. Kemungkinan bakal menjadi pondok pesantren atau panti asuhan. Jadi kita melihat pondok pesantren dan panti asuhan adalah tempat ngumpulnya orang-orang yang biasa-biasa. Tapi dengan pondok pesantren ini, ketika pondok pesantren ini bagus, maka yakin orang yang biasa-biasa ini akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena di sana dididikan ada ustadz-ustadz, ada ustazah, ada kemudian pendidikan-pendidikan yang dikeluarkan sehingga nanti dimanapun gitu ya, ketika masuk pesantren akan otomatis auto naik gitu. Naik apanya? Naik imannya, naik kesolehannya. Yang jelas, mudah-mudahan kita semua ketakwaan dan derajatnya di Allah angkat ketika orang masuk pesantren, sehingga ketika tadinya biasa-biasa masuk pesantren bisa naik. Nah, makanya kita pengen mendukung pesantren ini. Nah, kenapa mendukung pesantren ini? Karena di Sukabumi ini banyak sekali para ustadz ini yang sangat pusing. Kenapa pusing? Karena bayar itu cuma 20.000, Kang. Ada yang gratis dan kadang-kadang kalau nggak bayar itu nggak ditagih sama ustadz. Nah, bayangkan ketika 20.000 biaya listrik aja paling habis gitu. Bayangin ini ada yang makan sehari 3 kali, makan sehari 2 kali, 20.000 sebulan. Berarti kira-kira pesannya dapat uang dari mana gitu. Dan kemudian kayaknya di Sukabumi ini banyak orang yang luar biasa. Akhirnya yuk kita bikin gerakan infak beras untuk mendukung pesantren-pesantren agar pesantren makin bagus. Dan ketika pesantren makin bagus, maka mudah-mudahan para santrinya menjadi calon-calon orang besar di masa yang akan datang. Ya, kira-kira gitu sih, Kang Alek. Siap. Jadi ini terbentuknya dari perkumpulan teman-teman lah, bisa dibilang. Teman-teman ngariung gitu. Jadi punya ide atau gagasan, jadi terbentuklah gerakan infak beras Sukabumi. Berarti ini berdirinya pas sudah pandemi ya? November 2020 ya? Iya. November 2020, pas pandemi. Masih tinggi-tingginya naik angka COVID ya? Masih pusing-pusingnya. Ya, masih pusing-pusingnya dalam perekonomian dan kesehatan pun pusing. Ya, pusing. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Mudah-mudahan ya, kita doakan mudah-mudahan pandemi berakhir gitu ya. Nikah bisa banyak lagi gitu. Amin. Nikah bisa banyak lagi tapi bebas. Tanpa hambatan. Ya. Saya mau ngomong sesuatu tapi udah nggak enak. Nah, di gerakan infak beras, kenapa bersama Sukabumi masjid? Raya. Gerakan infak beras Sukabumi Raya. Gerakan infak beras Sukabumi Raya ini relawannya ada berapa banyak? Relawannya sementara ini ada 14. Ada 14. Kenapa 14? Karena kita cari yang aktif untuk distribusi. Jadi kita ini ngumpulin uang di Jumat terakhir, kita nyari orang, ayo kita distribusi. Nah, yang rajin distribusi kita masukkan jadi relawan. 14 ini dan semuanya tidak ada yang nggak ada yang dapat bayaran gitu. Jadi artinya sampai udah 3 bulan ini berarti alhamdulillah uang yang kita salurkan ini memang sampai Januari ya. Semuanya memang kita salurkan dan tidak ada yang kita ambil. Untuk operasional pun misalnya kayak makan-makan, kayak bensin, bahkan di kita mah ada yang dia punya mobil, dia jadi sopir, dia ikut manggul, dia juga sebagai donatur, ketika makan-makan dia yang bayarin. Nah gitu, luar biasa. Jadi luar biasa. Ya intinya semuanya ini jadi masih 14 gitu kan. Oke. Dan itu emang masuk ke pengurusan langsung ya? Masuk ke pengurusan ya, masuk pesan relawan. Relawan, siap. Nah, itu tuh kenapa sih fokusnya di beras donasinya? Oke. Kenapa di beras? Beras itu satu bahan makanan pokok. Kalau ada beras, biasanya kalau orang-orang di kampung gitu ya, di pelabuhan gitu kan, banyak gabah dikumpul-kumpulin, surade gitu ya. Banyak gabah itu dikumpulin, dan kalau orang tua dulu ada beras, ada gabah itu termasuk punya tabungan. Sehingga dengan nggak beli beras itu merasa aman dan nyaman, meskipun ya banyaklah kebutuhan yang lainnya. Tapi kalau ada beras, insya Allah tidak akan sulit untuk mendapatkan kehidupan karena bahan pokoknya ada. Nah, jadi beras itu pertama karena bahan makanan pokok. Nah, ternyata
ketika kita ini belikan beras, kita sumbang ke pesantren tiap bulan gitu kan, ternyata dampaknya luar biasa. Yang pertama, asalnya uang beras itu kemungkinan meningkatkan nutrisi santri. Jadi yang dulunya nggak ada telur, sekarang ada telur. Yang dulunya gitu ya, punten gitu ya, saya lihat satu nampan gitu ya, nasi liwet, kemudian sayur-sayur dan sebagainya gitu ya, telur kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, kemudian ikan asin dan saya lihat nutrisinya itu yang ya kalau kita gitu ya, kalau kita yang kemudian biasa makan makanan di mana gitu ya, melihat ke sana kayaknya kita bisa dalam tanda ya ngelus dada gitu kan. Bahkan kita beberapa pesantren yang kita survei ini ada yang dapurnya ini sampai dalam tanda puntennya kurang begitu ini, jadi ada bau yang inilah gitu. Jadi ternyata dengan beras ini membuat nutrisi itu berubah. Asalnya harusnya beli beras, kebeli nutrisi, itu yang pertama. Yang kedua, Sukabumi ini banyak sekali guru-guru, ustadz-ustadz yang dalam tanda petik guru honor itu yang gratis dan tidak dibayar. Bahkan yang 100.000, 200.000, 210 itu sangat banyak gitu. Nah, dengan adanya beras, pesantren itu minimal ada beras, ini udahlah beras dulu aja gitu. Itu yang kemudian membuat kesejahteraan guru honor ini meningkat. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah dengan beras ini maka banyak sekali terjadi pembangunan di pesantren. Karena kan banyak yang di kampung ini swadaya tuh. Ketika mereka gotong royong, beras ini dijadikan sebagai membayar yang gotong royong itu. Jadi ada yang jadi pembangunan, ada yang jadi kemudian uangnya nutrisi buat kesejahteraan. Tapi dengan beras itu sih membuat pesantren itu banyak yang merasa terharu gitu. Kenapa terharu? Bukan karena berasnya, punten. Ustadz-ustadzah itu tawakalnya kuat. Tapi kenapa dengan beras itu terharu? Karena mereka itu dengan beras itu mereka merasa, ya Allah kok masih ada gitu orang Sukabumi yang membersamai pesantren dan rutin gitu. Itu yang kemudian banyak yang berdoa itu menangis gitu. Kalau saya pribadi, saya ini tukang banyak dosa, tukang ngomongin orang, tukang matanya kemana-mana ngelaba gitu ya. Artinya ketika berdoa pun kita sulit lah gitu. Tapi mudah-mudahan kita pinjam tangan pesantren, pinjam tangan anak yatim, penghafal Al-Quran, dengan doanya itu yang mereka senasib dengan Quran, mereka berzikir, ngaji, mudah-mudahan kita ini nih yang banyak dosa ini bisa Allah ampuni, kira-kira gitu sih Kang. Ya, jadi lebih ke arah sana ya. Lebih ke sana. Jadi kalau misalkan kalian nih teman-teman kemarin tuh ada dari gerakan infak beras juga ke Baiti Janati. Ya. Baiti Janati. Nah, dilihat tuh dari videonya beras gratis untuk masyarakat. Nah, harus digarisbawahi dulu masyarakat di mana gitu. Masyarakat khususnya di pondok pesantren dan panti asuhan ya. Panti asuhan juga gitu. Nah, terus untuk kedepannya nih Kang, masih ada survei kah atau memang udah masuk, tinggal pasok aja? Masih ada survei kah? Jelas masih Kang. Masih. Kita pengen 7 kecamatan di kota dan 47 ya kabupaten. Jadi 54 kecamatan kota kabupaten Sukabumi bisa kita sebar. Jadi saya ini alhamdulillah di bulan ini prestasi juga ya, alhamdulillah prestasi kita gitu ya. Allah mudahkan di bulan Februari ini insya Allah kita sudah mulai merambah Surade. Jadi yang teman-teman di Surade insya Allah kita akan merambah Surade, dan Februari ini kita juga ada pesantren yang kita sumbang uangnya dari kita dikasih ke Surade dan disebar. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya nanti ada chapter Pelabuhan Ratu, ada chapter juga Sagaranten, ada chapter juga Cicurug, Cibadak, dan kota itu sendiri mungkin bisa jadi Sukabumi jadi 5 chapter. Insya Allah kita terus survei, mudah-mudahan mohon doanya kita semua Allah kuatkan, Allah istiqomahkan, dan mudah-mudahan juga kita semua yang hadir di sini Allah mampukan menjadi orang yang kaya raya dan dermawan, banyak infaknya, banyak zakatnya. Gak apa-apa banyak, asal ikhlas. Amin. Ya, betul. Siap. Daripada sedikit nggak ada, pusing. Nah, itu banyak ikhlas. Sangat pusing. Banyak ikhlas. Betul. Nah, itu harus dilatih gitu ya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita ini lebih dalam lagi, perbincangan ini masih lama nih, masih 2 segmen lagi, dan kalian juga boleh tanya-tanya kok di kolom komentar. Nanti segmen 3 kita tanya-tanya langsung ke Ustadz Rokan. Gitu. Silakan tanya, kita jawab dengan jujur insya Allah. Siap. Ya, setelah pesan-pesan berikut ini.